Sampurasun Honda Tiger tahun 2004 dari Cimahi. Ini keluhannya mesinnya berisik. Ini kalau mesinnya masih dingin, kondisi suara mesinnya relatif tidak berisik. Tapi kalau sudah panas ya, kayak mesin giling. Ini kebetulan dari Cimahi yang punyanya. Nggak tahu kenapa daerah Cimahi banyak banget yang masuk ke bengkel kita ya. Sebelum kita bongkar, kita cek-cek dulu kondisi mesinnya sekilas. Sebelum diturunkan, karburator sudah menggunakan PE, tapi sudah besar, sudah di reamer. Untuk kabel-kabel ini telanjang ya, tidak menggunakan sekun. Nanti kita betulkan. Bagian sini juga sama. Untuk rembesan oli tidak ada ya, atau mungkin belum terlihat. Ini ada rembes sedikit sih. Untuk baut sisirangan alias berbeda ya. Ini baut 8, ini baut L, ini juga menggunakan 2 ring, dan ada menggunakan jalur oil cooler ya kemungkinan, karena di sini ada pangkonnya sudah dibuatkan di sini juga. Dan ini packingnya menggunakan double ya. Untuk sebelah kiri juga tidak ada terlihat rembesan. Paling ini bautnya sudah tidak standar ya, sudah pakai baut 12. Ternyata ada rembes sedikit. Ini dari tutup noken as ya, kemungkinan packingnya. Kita coba nyalakan. Ya, itu suara mesinnya gandeng ya, alias berisik. Saya mau cek dulu kondisi businya dan kelistrikannya. Oke, hitam ya. Ini businya tipenya iridium ya. Untuk mereknya OBRT. Untuk iridium di mesin standar itu mubazir ya, karena ini dingin, terlalu dingin. Untuk kelistrikan aman. Saya mau cek dulu titik TMA nya sudah pas apa belum, karena siapa tahu bergeser ya. Yang sebelah sini bautnya selek. Oke, untuk titik TMA nya ternyata masih bagus, pas ya. Cuman untuk rantai timing sudah menggunakan tipe roller atau CB100 ya. Oke, untuk baut karet tensioner ini selek. Yang sebelah sini selek juga. Nah, ini kondisinya bisa dilihat pelatuknya kena. Untuk gigi noken as, gigi timing atas tidak bisa copot dari noken asnya ya. Nah, ini kondisi noken asnya. Untuk knock in X nya habis ya. Untuk bearingnya juga sudah kena. Untuk gigi noken as juga sudah habis ya, sudah tajam. Ini juga sudah dicoak maksudnya, jadi bisa digeser-geser. Untuk baut blok pistonnya yang panjang ini menggunakan baut flange ukuran 10 ya. Ini bukan bawaan pabriknya, ini jangan dipakai untuk yang seperti ini ya, karena ada kerahnya, dan kerahnya bisa melukai bagian permukaan tutup noken as. Ini bisa bisa ngelogak lah kalau bahasa Jermannya. Nanti oli bocor terus walaupun packingnya atau sealnya baru. Kemudian untuk panjangnya juga ini bukan ukurannya ya, karena ini 110.
untuk CB ya. Kalau untuk Tiger 120. Tapi kemungkinan karena rantai timingnya menggunakan CB ya, kemungkinan ada yang mengalah antara blok headnya yang dipapas atau blok pistonnya yang dipapas. Nanti kita ukur. Bisa dilihat ini hitam ya. Untuk piston tidak ada tanda-tanda klep nabrak ya, aman. Untuk kondisi blok pistonnya ada baret sedikit. Ya lumayan banyak sih. Oh ya, kita ukur dulu panjang blok pistonnya. Untuk blok piston Tiger standar itu 76 ya. Tingginya maksudnya. Ini 75 kurang. Jadi dipapas sekitar mungkin 0,8 mili. Ini kondisi pistonnya gosong ya, bagian bawah. Ini piston apa ya ini? Tiger ya, KBB. Cuma dipapas karena dia ngejar pendek, karena boringnya dipapas. Ngejar rantai timing maksudnya. Pin pistonnya juga cacat. Sekarang kita cek sirkulasi olinya. Nanti ini kruk as akan saya putar. Untuk pompa oli yang sehat ya, harusnya ketika ini diputar-putar beberapa kali, harusnya keluar oli dari sini. Nah, teman-teman bisa dilihat, bisa fokus ke sini. Ini nanti saya putar berapa lama olinya naik. Nah, seharusnya yang normal itu harusnya naik sekarang ya. Ini cukup lama. Nah, oli baru naik, jadi kemungkinan ada masalah di sirkulasi oli atau bahkan mungkin pompa olinya bermasalah. Nanti kita cek. Untuk bagian magnet seperti ini kondisinya. Untuk bagian dalam crankcase hitam. Untuk magnetnya masih ori tapi sudah dibubut. Untuk pickup pulser masih bawaannya. Untuk spool ternyata sudah menggunakan lokal, mereknya Fukuyama, dan sudah hitam juga sama. Toleransi rumah bearing kruk as ternyata sudah oblak ya. Ini bisa geser kiri kanan. Harusnya Tiger itu bawaannya diam, tapi ini bisa geser kiri kanan. Tapi untuk atas bawah ini cukup aman ya, tidak terasa sih sampai sekarang. Untuk bagian kopling, bagian dalam crankcase relatif lebih bersih. Untuk rumah kopling ini sudah oblak. Untuk bearing penangkan kopling ini sudah oblak ya, dan kotor. Di bagian sini juga kotor oleh residu oli ya. Jadi menurut pengakuan yang punya motor, ini katanya mesin baru turun 1 minggu yang lalu sebelum masuk ke sini. Jadi di hari kedua mesinnya itu langsung berisik ya. Terus kata bengkel yang sebelumnya katanya olinya nggak naik. Dan part-part yang diganti itu hanya di sekitar head. Jadi katanya noken as, klep dan lain-lain itu baru. Nah, sekarang kita cek. Untuk boringnya baret ya. Ini kondisi pistonnya hitam, tutung. Kemudian untuk noken as, ini bearingnya memang terlihat baru, tapi untuk noken asnya saya tidak yakin ini baru ya, karena di bagian depan ini ada bekas pukulan. Jadi tanda tanya besar apakah ini memang diganti sebelumnya atau tidak, karena untuk bearing memang terlihat baru. Untuk bearing yang kecilnya ini oblak. Kemudian untuk gigi timing atas ini sudah tajam. Untuk tonjokan tensioner bukan menggunakan Tiger tapi menggunakan tipe bebek, Beat dan lain-lainnya atau sejenisnya. Untuk karet tensioner sudah keras. Nah, untuk klepnya memang terlihat baru, mereknya NPP. Spare klep masih bawaannya, dan untuk pelatuk memang juga terlihat baru, mereknya NPP. Rumah pen pelatuk juga sudah dititik ya, tuh kiri kanan sama sudah dititik. Dan untuk kondisi rumah tutup head
gosong. Untuk headnya juga sama, gosong. Untuk seating clamp masih bisa dipakai, tidak terlalu dalam, walaupun untuk sudut keduanya sudah hilang. Untuk yang X masih ada sudut bawaan pabriknya. Untuk portingan in juga sudah diporting tapi gosong dalamnya, dan kalau diraba tidak terlalu rapi. Untuk bagian yang selek cukup banyak. Ini selek, ini selek 2, kemudian ini patah, kemudian bagian boring juga ada yang selek. Bukan selek sih, diganti dengan baut yang lebih besar. Ini nanti kita betulkan. Untuk yang X ini oblak. Kemudian untuk yang in tidak separah yang X, tapi sama oblak. Kemudian yang in ada luka di bagian batangnya. Nah ini. Oke, untuk bagian mesin kurang lebih siap untuk dirakit. Untuk bagian head sudah bersih, klep masih bawaannya. Sudah dibersihkan 10 kali lebih baik daripada sebelumnya yang gedagleg oli ya. Bos klep INX sudah diganti juga. Untuk drat-drat yang selek juga sudah diganti. Total ada 7 lubang drat yang selek. Ini juga ini lubang drat lidah tensioner. Untuk lubang porting juga sudah dibetulkan jalurnya, sudah dibersihkan juga. Untuk tutup head juga sudah bersih. Kemudian untuk pelatuk klep ini menggunakan copotan Tigrevo ori ya, beserta dengan pen pelatuknya. Intake manifold juga sudah dibersihkan. Kemudian ini sebagian spare part yang masih belum terpasang. Ini ada noken as ori. Kemudian ada lidah tensioner, ada filter bensin, kemudian ada baut blok yang panjang. Untuk bagian kopling seperti ini kondisinya cukup bersih ya. Bearing penekan kopling juga baru, karet rumah kopling juga sudah diganti, sekarang tidak oblak. Pompa oli juga diganti karena ternyata bawaannya, pompa oli bawaannya itu tidak bisa diperbaiki ya, karena untuk gigi rotornya itu sudah cacat ya tuh. Jadi kenapa kemarin ada masalah oli tidak naik ya, karena ini pompa olinya sudah jelek. Jadi ada kapitasi ya. Kapitasi itu masuknya udara ke dalam sirkulasi pompa oli ya. Untuk gigi bagian dalamnya banyak cacatnya, tapi sekarang sudah aman, sudah diganti. Rantai keteng juga baru atau rantai timing ya. Untuk boring juga sudah di quarter, asalnya OS 50 jadi OS 75. Kita lihat hasil huningnya, ini sangat cakep ya. Ini yang sesuai yang saya mau. Oke, ini tinggal dirakit saja sih. Sekarang kita cek sirkulasi olinya seperti apa setelah pompa olinya baru. Kalau pompa olinya masih sehat, harusnya diputar beberapa kali olinya langsung naik ya, tidak seperti sebelumnya. Oke. Ini kalau panjang kira-kira berapa panjangnya untuk Oke, mesin sudah beres, siap tes nyala ya. Kabel sudah saya ganti menggunakan sekun ya, sudah dirapikan juga. Kemudian selang hawa juga sudah saya ganti. Kompresi bagus.
Oke, suara mesin halus ya. 10 kali lebih baik daripada sebelumnya, sebelum dibongkar ke sini. Ya, mungkin segini dulu video singkat dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Bisa DM juga melalui Instagram atau tulis di kolom komentar. Atau Facebook juga bisa. Dan bagi teman-teman semoga lebih bijak dalam memilih bengkel kalau motornya rusak ya.